Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang masalah solusi ya. Jadi, usaha itu berjalan karena bisa menyelesaikan sebuah masalah. Kalau misalkan usaha Anda atau produk Anda tidak bisa menyelesaikan masalah, maka otomatis orang tidak akan menggunakan produk Anda. Jadi, ini contohnya ya. Semakin bagus Anda menyelesaikan sebuah masalah, maka akan semakin tinggi kemungkinan usaha Anda akan terus berjalan. Jadi ini salah sebuah contoh ya untuk cara mencari prospek bisnis. Jadi kalau Anda ingin membuat sebuah bisnis, Anda harus mengukur prospeknya terlebih dahulu. Apakah bisnis tersebut itu prospeknya bagus atau tidak. Sebuah bisnis itu nggak selalu memiliki prospek bagus untuk setiap orang. Jadi ada orang yang kalau misalkan pegang satu bisnis itu prospeknya bagus, tapi kalau pegang orang lain prospeknya jadi menurun. Nah, jadi contohnya seperti apa? Seperti ini ya. Misalkan Anda harus memulai prospek bisnis dari sebuah masalah. Masalah apa yang ingin Anda selesaikan. Ya, kalau Anda jadi fokus pertama adalah masalah. Anda harus mencari masalah yang terjadi di masyarakat. Misalkan ya, misalkan masalah yang terjadi misalkan adalah anak, masalah anak ya. Anak tidak memiliki adab yang baik. Misalkan Anda tinggal di sebuah tempat di mana anak-anak di sana itu memiliki akhlak yang tidak baik, kurang baik ya. Misalkan suka mencaci, kemudian tidak apa namanya hormat pada orang tua dan lain-lain. Ya, itu adalah masalah ya. Nah, solusi saat ini yang di masyarakat itu kan sekolah ya, sekolah, mungkin sekolah ya, dan sekolah itu masalahnya adalah sekolah atau TPQ mungkin ya. TPQ pun jarang yang ke TPQ, mungkin sekolah lah ya yang pasti. Nah, TPQ sekolah. Nah, untuk saat ini sekolah ini memiliki kekurangan ya. Kekurangannya adalah sekolah tidak fokus mengajarkan adab. Di sekolah paling cuma yang diajarkan itu fokus ke nilai ya kan matematika dan lain-lain, tapi percuma kalau nilai bagus tapi adabnya kurang ya, nggak punya adab, nggak punya perilaku yang baik. Jadi bagaimana sih ya, jadi solusinya adalah punya sekolah ya. Solusinya adalah bikin sekolah yang fokus pada adab akhlak ya, baru kemudian ke yang namanya adalah pendidikan. Jadi fokus ke adab dulu kemudian baru ke pendidikan. Ini ya, fokus pada adab. Jadi adab. Jadi kalau misalkan Anda bikin sekolahan yang fokusnya pada adab dan akhlak di tempat yang anak-anaknya nggak punya adab yang baik, maka insya Allah itu juga akan lebih bagus ya Anda tawarkan ke orang tua. Ini sekarang itu zamannya adab itu sudah mulai jelek ini ya kan. Resikonya seperti apa ya kan? Anda bisa menerapkan itu ke orang tua yang mereka itu ingin anaknya pun adab yang baik. Ini nggak cuma pinter, nggak cuma sukses, tapi juga adabnya baik. Nah, Anda harus bisa membuat solusi masalah dengan lebih baik, lebih cepat dan juga lebih murah ya. Jadi eh, untuk bisa bertahan Anda harus memiliki solusi yang lebih baik daripada yang saat ini ada ya. Jadi solusi yang saat ini itu Anda harus lebih baik daripada solusi tersebut dan juga harus memberikan hasil lebih cepat dan juga lebih murah ya. Dan ini nggak semuanya harus diisi ya. Tapi kalau misalkan harus ditinggalkan, tinggalkan yang lebih murah ini. Ini bisa dikosongkan ya. Jadi bagaimana sih membuat sekolah yang lebih baik daripada solusi yang ada ini? Ya tinggal bikin ya kurikulum kurikulum adab ya yang works, yang works ya, kurikulum adab, kemudian ada latihan adab tiap hari ya kan, misalkan seperti belajar untuk kalau di Jawa bisa kromo inggil ya, menggunakan bahasa yang baik pada orang tua ya kan, merendahkan ada ya kan dan lain-lain lah ya. Jadi adab itu harus ada di keseharian di sekolah, ekosistem ya kan, ekosistem sekolah yang terus pada adab, adabnya ke guru bagaimana, adabnya ke teman bagaimana, kemudian bullying itu juga adab yang jelek ya, bullying bagaimana, ada punishment dan apa punishment dan juga reward ya kan. Nah kemudian selanjutnya adalah ini bisa membuat sekolah lebih baik ya kan. Kemudian bagaimana caranya biar uh, memberikan hasil yang lebih cepat. Jadi misalkan anak masuk
ke sekolah tersebut, kemudian anak tersebut bisa langsung memiliki adab yang baik dengan lebih cepat. Ya, mungkin dengan cara eh, apa namanya, strateginya gimana ya, saya kurang tahu berapa ini. Misalnya strateginya adalah misalkan dengan memberi latihan ya setiap hari, ya kan. Kemudian ada apa namanya, peraturan sekolah, misalkan peraturan sekolah yang mewajibkan adab, misalkan peraturan sekolah, kalau lewat dewan guru harus seperti apa gitu kan, kalau bicara ke guru pakai bahasa seperti apa, seperti itu, kalau ke teman bagaimana, ya kan. Dan ada namanya asesmen adab, ya kan, adab dan lain-lain, ya kan, sehingga apa namanya, si anak yang tadi bisa memiliki adab yang baik lebih cepat, ya kan? Kemudian lebih murah, kalau misalkan nggak bisa jangan ya. Jadi murah pun itu sebenarnya sangat berbeda setiap orang. Ada orang yang bilang ada orang yang mungkin dia nggak terlalu banyak uang, tapi adab anak itu lebih mahal daripada apapun ya. Jadi dia rela, mereka mau mengeluarkan uang lebih banyak untuk anak yang memiliki adab yang baik. Jadi mereka itu murah ya. Jadi ini bisa ditinggalkan. Kalau saya sih nggak masalah ini ditinggalkan ya. Tapi kalau misalkan bisa membuat lebih murah, solusi lebih murah misalkan dengan cara sekolah Anda memiliki bisnis ya, misalkan bisnis kantin dan lain-lain, itu bisa membuat lebih murah, ataupun hal lain ya. Tapi kalau misalkan enggak, Anda bisa skip yang lebih murah ini. Jadi Anda bisa memberikan solusi. Jadi ada masalah, ada solusi yang saat ini memiliki celah kekurangan, Anda berikan solusi yang lebih lengkap, yang lebih menyelesaikan masalah. Nah, kemudian itu Anda mungkin sudah bisa ini ya, tapi ini prospek untuk Anda bagaimana? Apakah Anda mampu untuk membuat ini, ya kan? Dan di sini fungsinya adalah data dan bukti kemampuan, ya kan? Anda mampu nggak membuat kurikulum adab yang baik, ya kan? Anda mampu nggak, gitu kan? Terus Anda punya eh, apa namanya, modal nggak untuk membuat sekolah, ya kan? Kalau misalkan Anda punya modal, Anda punya apa namanya, data, misalkan Anda bisa bikin sekolah karena kenapa kok kuat bikin sekolah? Misalkan saya miliarder kan, saya punya modal kan, misalkan punya modal 10 miliar misalkan, ini mungkin bisa, ya kan. Kemudian kurikulum, ya kan, kurikulum bisa nggak, ya mungkin bisa, ya kan, mungkin bisa, ya kan, oke mungkin bisa lah, oke siap, ya kan, tapi nggak full, tapi nggak lengkap misalkan, oke lah nggak masalah, ya kan. Kemudian punya konsep, konsep ada, ya kan, oke lah itu kan. Jadi di sini Anda prospeknya oke, meskipun nggak benar-benar bagus tapi oke lah itu kan. Kemudian bisa nggak ketika membangun sekolah kemudian bikin ini, latihannya seperti ini, ya kan, punya kemampuan nggak Anda, ya misalkan Anda butuh eh, manajemen kemampuan ya, bisa kan, saya bisa manajemen guru misalkan, dan karyawan pendidik misalkan, ya kan, oke bagus, ya kan. Kemudian lebih murah nggak usah, nggak apa. Nah, kemudian di sini ini adalah network, ya, network atau kenalan Anda yang bisa membuat produk ini terrealisasi. Misalkan punya, saya kenal, ya kan, misalkan kepala dinas, kepala dinas pendidikan misalkan. Jadi Anda bisa, kalau misalkan ada masalah dalam pembuatan sekolah, itu Anda bisa langsung ke kepala dinasnya, ya kan. Jadi network ya, network penting. Semakin ini bagus dan juga apa namanya, ininya bagus, kemudian networknya juga bagus, itu prospeknya akan semakin bagus, ya. Tapi kalau misalkan Anda nggak punya network, itu juga akan menurunkan eh, prospek dari sebuah usaha tersebut, ya. Misalkan Anda punya kenalan kepala dinas, oke lah itu kan bagus. Kemudian Anda punya banyak kenalan, misalkan pakar adab misalkan, ya kan, atau mungkin psikologi anak misalkan, ya kan, itu bisa misalkan ada masalah di apa namanya, di kurikulum, Anda bisa langsung ke psikolog tersebut, ya kan, untuk membantu Anda mendesain kurikulum, ya kan, itu bisa misalkan, ya. Jadi seperti itu. Network ini juga akan meningkatkan apa namanya, apa namanya, prospek dari sebuah bisnis, ya.
Kemudian seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah solusi dan lain-lain ini, misalkan Anda bisa ini, oke, Anda bisa membuat produk yang bagus, produk yang menyelesaikan masalah di sebuah tempat ya. Kemudian selanjutnya adalah yang Anda sudah bikin adalah pemasaran. Bagaimana cara pemasaran yang Anda gunakan? Nah, jumlah target market berapa? Target market itu adalah orang yang Anda bisa masukkan ke sekolah misalkan. Misalkan Anda bilang, oh satu kota misalkan. Anda tinggal di Surabaya. Satu Surabaya mas. Satu Surabaya. Oh, misalkan ya. Anak satu Surabaya. Ini nggak kurang masuk akal ya. Ya, nanti dengan bukti dan kemampuan ya. Misalkan bukti. Anda buktinya mana? Anda pernah nggak masarin masarin ke satu Surabaya? Ya kan? Works nggak? Kalau enggak ya ini nggak masuk akal ya. Atau Anda punya network ya. Anda punya network orang yang punya itu ya, misalkan kenalan saya ada marketer, misalkan teman bisa masarin ke seluruh Surabaya misalkan. Misalkan ya cuma contoh ya kan. Bisa misalkan. Oke, nggak masalah. Ya kan? Dan lain-lain. Maksudnya satu juga juga sulit ya karena ada orang yang nggak mau jauh-jauh dari rumah itu, sekolahnya. Jadi ini nggak bisa ya. Jadi misalkan ini nggak bisa salah satu kecamatan aja ya. Misalkan kecamatan Surabaya Kota. Misalkan saya nggak tahu ya, kata yang pasti saya nggak tahu. Mungkin ini kecamatan Surabaya ya, satu kecamatan aja gitu kan. Kalau ini masih masuk akal ya kan. Pernah nggak masan ke satu kecamatan misalkan? Nah, kalau belum nggak pernah, ya satu desa aja kan. Misalkan satu kecamatan bisa nggak? Gitu kan. Kalau nggak bisa, berarti ya ke desa misalkan. Desa di Surabaya. Misalkan desa saya sendiri di Surabaya, misalkan. Bukti ada data kemampuan nggak? Oh iya, ya kan? Saya kenal orang-orang di desa saya. Saya kenal orang di desa saya. Nah, berarti Anda punya kemampuan di situ. Oke, berarti Anda punya kemampuan prospek yang cukup bagus, misalkan. Kemudian Anda tahu ya kan, eh, Anda tahu kebutuhan eh, orang desa saya. Nah, ini bisa ini, ya kan? Karena Anda punya kemampuan, ya. Anda tahu target marketnya, ya kan? Anda tahu kebutuhan mereka, ya kan? Kemudian eh, ini kan jumlahnya bagaimana ya kan? Jumlahnya, oh ini jumlahnya ya. Nah, strateginya bagaimana? Strateginya Anda untuk memasarkan, kan? Oh iya, pakai datang ke rumah-rumah, ya kan? Datang ke rumah-rumah. Berarti pakai langsung ke bicara langsung atau brosur misalkan. Anda punya kemampuan nggak ini untuk pergi ke rumah-rumah misalkan, ya kan? Ada nggak? Iya. Oh ini jumlah ya. Sebentar, jumlah disesuaikan sendiri. Jumlahnya adalah misalkan ini jumlahnya ada 200 orang tua misalkan ya. Mau masuk misalkan Anda SD ya, SD misalkan, ya kan? Kemudian ini saya kenal TK misalkan di seluruh desa misalkan. Anda tahu TK di seluruh desa ya kan, kemudian Anda eh, bisa bekerja sama dengan TK tersebut dan lain-lain ya kan, atau gimana gitu kan, bisa ini. Kemudian selanjutnya adalah ini ya, brosur ya. Anda bisa strategi pemasarannya bagaimana, ini brosur tentang rumah-rumah, brosur dan lain-lain. Kemudian ada bukti nggak? Bukti, oh ya, saya bisa buat brosur. Ya, brosur pun itu kalau jelek juga nggak bisa ya. Jadi brosur itu harus benar-benar strategis ya kan. Mungkin di sini ada punya kenalan ya kan. Ada jasa brosur sekolah yang bagus misalkan. Jadi Anda punya kenalan atau Anda punya tahu ada jasa brosur sekolah yang bagus misalkan. Anda punya kemampuan itu ya kan. Dan lain-lain seperti itu. Nah, nanti di sini kemudian harga solusi berapa? Kalau misalkan di sekolah saat ini harga sekolah misalkan per tahun misalkan 3 juta misalkan. Nah, saat ini harga solusi per tahun 3 juta kan.
Kemudian budget orang itu berapa sih, budgetnya orang-orang itu, orang-orang di tempat Anda? Mungkin ya 3 juta lah ya kan, 3 juta per tahun. Nah, valuasi market adalah ini dikalikan jumlah orang tua. Misalkan ada 3 juta dikali 200. Jadi valuasi market itu sekitar 600 juta per tahun. Jadi ada 600 juta per tahun di desa Anda, misalkan di yang sekarang TK kan mau masuk ke MI, ke SD, itu ada potensi 600 juta per tahun ya kan. Jadi Anda harus mendapatkan itu. Kalau misalkan bisa mendapatkan ini ya, prospeknya 600 juta per tahun, ini juga lumayan ya. Ya, seperti itu. Jadi prospeknya bagaimana, bagus atau tidak? Nah, ini Anda ukur ya kan. Dengan mengukur ini network Anda, kemampuan Anda membuat produk, kemudian kemampuan Anda marketing, dan juga valuasi marketnya bagaimana. Nah, kalau misalkan Anda bisa semua ini, bisa marketing dan juga bisa membuat produknya, dan juga dan lain-lain, maka prospeknya adalah bagus. Misalkan bisa ya, bisa berarti bagus. Ya kan? Kalau tidak bisa, ya jelek prospeknya. Jadi kalau misalkan Anda nggak pernah mendidik ya kan dan lain-lain, ya jangan ke sini karena ini nggak, prospeknya kurang bagus untuk Anda. Tapi kalau misalkan Anda apa namanya, eh, pendidik dan punya modal dan lain-lain, mungkin ini prospek yang bagus untuk Anda. Seperti itu ya. Anda juga punya networknya gitu ya. Seperti itu. Jadi itulah caranya untuk membuat eh, mengukur prospek dari sebuah bisnis ya. Ini juga bisa digunakan di tempat lain ya. Misalkan ada masalah lain, misalkan masalah apa namanya, hmm, masalah misalkan apa misalkan servis ya kan, masalah servis motor ya kan, servis motor listrik misalkan. Hmm. Solusi saat ini adalah bengkel biasa ya, bengkel biasa. Yang bengkel biasa tersebut kekurangannya adalah nggak bisa benerin, nah, nggak spesialisasi di motor listrik ya kan. Anda bisa bikin solusi baru, yaitu bikin bengkel motor listrik ya kan. Nah, masalahnya adalah Anda bisa nggak bikin bengkel yang lebih baik daripada solusi yang sudah ada, bisa lebih cepat pengerjaannya dan lain-lain ya kan, bisa lebih murah atau tidak itu kan. Dan Anda harus membuktikan kemampuan Anda. Kalau misalnya Anda nggak mampu dan juga nggak punya network, ya jangan ke sini karena ini nggak, prospeknya kurang bagus untuk Anda. Kalau misalkan Anda memaksa, berarti Anda harus menentukan mana yang Anda nggak bisa, ya kan. Anda cari network, berarti harus cari network yang bisa membantu Anda. Ya, jadi kalau misalnya Anda nggak bisa, ya Anda harus cari network. Kalau Anda nggak punya skill dan juga nggak punya network, ya Anda silahkan cari prospek yang lain atau Anda belajar dulu. Belajar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau misalnya Anda sudah bisa menyelesaikan masalah, baru itu prospeknya bagus. Kalau misalkan belum, ini nggak punya skill, nggak punya network, ya otomatis juga itu nggak, prospeknya kurang bagus untuk Anda ya. Anda punya ini, misalkan Anda mampulah untuk ini ya, mampu membuat ininya, membuat solusinya. Tapi Anda nggak bisa untuk pemasarannya. Nah, ini Anda bisa fokus ke network ya. Anda bisa ini Anda lakukan sendiri, sedangkan networknya nanti Anda berikan ke orang lain ya. Kalau misalkan Anda bisa pemasaran bisa, tapi membuat produknya nggak bisa, ya Anda bisa mencari solusi dengan mencari network yang bisa membuat produk solusi untuk bisnis Anda. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa tahu ini prospeknya bagus atau tidak ya. Prospek bagus atau tidak itu tergantung kemampuan Anda dan juga network Anda. Itu ya. Mungkin itu aja. Mungkin masih ada kekurangan ya, tapi ya ini juga sudah lumayan bagus ya. Insya Allah kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar.